Dinamika sosial kedudukan perempuan di Arab Saudi era pemerintahan Raja Salman. Sampai abad ini, kesetaraan gender masih terus diperjuangkan oleh banyak perempuan di seluruh dunia, termasuk di negara Saudi Arabia yang masih menempati posisi terendah dalam hak dan kedudukan perempuan. Adat dan budaya di negara Arab sangat berperan penting dalam konstruksi kedudukan perempuan, di mana laki-laki menjadi sentral kehidupan. Arab Saudi merupakan sebuah negara konservatif antara perpaduan sosial dan agama. Beberapa kepercayaan adat Arab Saudi yang melarang perempuan untuk mengendarai kendaraan ataupun menjadi bagian dari praktisi hukum dan insinyur bukanlah berasal dari hukum Islam, melainkan muncul dari stigma masyarakat dalam melestarikan budaya. Salman bin Abdulaziz Al Saud adalah Raja Arab Saudi yang ke-7 yang merupakan anak ke-25 dari Ibnu Saud dan menjadi raja untuk menggantikan kakaknya, Raja Abdullah yang meninggal pada 25 Januari 2015. Salman menjadi Raja Arab Saudi ketika usianya menginjak 79 tahun. Salman yang sebelumnya telah banyak mengurus urusan kerajaan juga memiliki pandangan konservatif dan tradisional sama dengan saudaranya. Pandangan ini turut berimplikasi pada kebijakan terhadap perempuan, khususnya pada peran publik perempuan. Dahulu, perempuan di negara Arab Saudi memiliki posisi yang paling rendah dibandingkan perempuan lain di dunia. Hak-haknya juga rentan terabaikan. Dalam konteks pendidikan, Arab Saudi menggunakan kurikulum berbasis agama yang dalam pemilihan program studi dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Pembedaan inilah yang mengakibatkan program studi yang dipilih terkadang tidak sesuai dengan minat bakat sehingga muncul rasa ketidakadilan bagi perempuan dan juga laki-laki. Dalam konteks sosial, ruang gerak perempuan dibatasi dengan adanya larangan perempuan berpergian sendiri dan pelarangan mengemudikan mobil. Pembatasan ruang sosial ini menimbulkan resistensi dari kelompok perempuan Arab. Gerakan penolakan dan advokasi menguat, akan tetapi upaya resistensi juga tinggi yang dilandaskan pada ajaran Islam yang disebutkan membatasi ruang sosial perempuan. Adat dan budaya Arab Saudi. Arab Saudi merupakan sebuah negara konservatif antara perpaduan sosial dan agama. Hal ini terlihat pada budaya homogen masyarakat yang terdiri atas kesukuan dan hubungan agama yang erat dan menjadikan kawasan ini unik dengan beragam budaya yang komplit. Sehingga untuk membedakan antara prinsip Islam dengan adat atau budaya Arab sangat sulit. Beberapa kepercayaan budaya Arab Saudi yang melarang perempuan mengendarai kendaraan lalu menjadi bagian dari substansi hukum. Bukanlah berasal dari hukum Islam, melainkan muncul dari upaya masyarakat dalam melestarikan budaya. Sebagian besar masyarakat Arab Saudi meyakini bahwa tugas utama seorang perempuan adalah berada di rumah. Karenanya, Arab Saudi memiliki undang-undang yang mengatur bahwa perempuan harus mendapatkan izin dari wali laki-laki mereka dalam melakukan aktivitas di kehidupannya sehari-hari. Sesuai konteks sosial dan budaya Arab Saudi, perempuan yang sudah berkeluarga dikatakan berhasil apabila bisa mengurus rumah tangga. Akan tetapi, jika perempuan juga ikut bekerja mencari nafkah dan mengejar karirnya, dikhawatirkan hal ini akan mendorong perempuan untuk mengambil alih semua tugas laki-laki dan berujung pada persaingan di berbagai bidang. Hal tersebut akan mengganti ciri-ciri normatif perempuan Arab pada umumnya. Adapun saat ini dinamika sosial yang terjadi pada perempuan Arab Saudi, kita bisa lihat dalam beberapa fenomena yang terjadi di Arab Saudi. Seperti pada bulan Februari tahun 2009, Raja Abdullah menunjuk seorang perempuan untuk diangkat menjadi Wakil Menteri Pendidikan yang menjadi awal mula perubahan Arab Saudi menjadi negara yang memberikan hak terhadap perempuan. Pengangkatan perempuan sebagai pejabat pemerintahan secara tidak eksklusif mendefinisikan ulang kiprah kesetaraan gender yang terbentuk dalam masyarakat Arab Saudi yang sangat patriarki.
Selanjutnya, pada tahun 2013, keterbukaan hak politik bagi perempuan mulai terbuka dengan diangkatnya 30 orang perempuan untuk duduk di Majelis Permusyawaratan Arab Saudi atau Dewan Syura yang sebagian besar berasal dari akademisi dan aktivis. Sejak tahun 2011 sendiri sudah mulai ada gerakan dari para aktivis perempuan dan puncaknya terjadi pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018. Perempuan Arab Saudi melakukan kegiatan kampanye untuk menuntut pemenuhan hak-hak sipil yang kemudian diwujudkan dalam hak partisipasi politik di pemilu 2015 serta penghapusan larangan perempuan mengemudi pada tahun 2017. Pada tahun 2016, Raja Salman naik tahta, menggantikan Raja Abdullah dan selanjutnya menentukan Muhammad bin Salman menjadi putra mahkota. Pada periode ini, mulai banyak perubahan yang terjadi. Salah satunya saat mulai menjabat sebagai putra mahkota, Muhammad bin Salman melakukan reformasi kebijakan Visi 2030 Arab Saudi untuk meningkatkan perekonomian Arab Saudi. Kebijakan ini diterapkan dengan cara membuka kesempatan yang sama pada pekerja laki-laki maupun perempuan. Kebijakan tentang kedudukan perempuan kemudian bermunculan setelah program Visi Saudi 2030 yang dicanangkan oleh Muhammad bin Salman. Kebijakan Arab Saudi tentang membatasi perempuan mulai dicabut. Kebijakan pertama yang dicabut adalah larangan perempuan mengendarai kendaraan. Pada Juli 2018, pemerintah Arab Saudi mulai mengizinkan perempuan Arab Saudi untuk mengendarai kendaraan. Dan setelah itu pun, ada kebijakan lain yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu Arab Saudi sudah mengizinkan perempuan menonton pertandingan sepak bola secara pribadi. Perempuan diizinkan masuk stadion dibarengi dengan peningkatan fasilitas pada stadion yang awalnya hanya disediakan toilet untuk laki-laki saja, sekarang sudah tersedia toilet untuk perempuan juga. Selanjutnya, kebijakan tentang kedudukan perempuan yang diterapkan Arab Saudi adalah memperbolehkan perempuan untuk pergi ke luar negeri tanpa wali. Hal ini bisa terwujud dikarenakan pemerintah Arab Saudi mengganti sistem perwalian yang sudah berlaku di Arab Saudi. Reformasi ini mengubah sistem perwalian terbatas yang mengekang kaum perempuan Arab Saudi memperoleh hak atas diri mereka sendiri. Selain bebas bepergian, perempuan Arab Saudi juga secara resmi memperoleh hak untuk mendaftarkan kelahiran, pernikahan, atau perceraian, serta diakui menjadi wali bagi anak-anak di bawah umur. Selain daripada itu, fenomena yang terjadi di Arab Saudi saat ini pasca dicanangkannya Visi Arab Saudi 2030 oleh putra mahkota Arab Saudi, ada beberapa fenomena lain yang terjadi seperti pembukaan bioskop di Arab Saudi. Selanjutnya yaitu pembukaan diskotik atau klub malam di Arab Saudi serta dibolehkannya perempuan-perempuan Arab Saudi untuk tidak mengenakan hijab. Kemudian di samping itu juga diperbolehkannya wanita-wanita Arab Saudi atau wanita-wanita turis yang datang kemudian ke Arab Saudi menggunakan bikini di pantai. Meskipun sebenarnya aturan ini masih terbatas pada satu pantai saja. Semua kebijakan yang merubah dinamika sosial perempuan di Arab diatur pada Visi Saudi 2030 yang dicanangkan oleh putra mahkota Arab Saudi, Muhammad bin Salman. Secara garis besar, visi ini bertujuan untuk menyelamatkan ekonomi Arab Saudi akibat harga minyak dunia yang semakin merosot, serta melakukan diversifikasi ekonomi untuk memperkuat kegiatan ekonomi dan investasi di Arab Saudi, menaikkan perdagangan di sektor selain minyak. Selain pada sektor ekonomi, Visi Saudi 2030 terdapat juga agenda kembali ke Islam moderat, yang menerbitkan untuk mengikis citra konservatif yang selama ini menjadi citra Arab Saudi. Revolusi ini telah meningkatkan partisipasi perempuan, terutama pada partisipasi pekerja perempuan di Arab Saudi yang awalnya 22% menjadi 30%. Untuk itu selanjutnya kita dapat melihat
bagaimana visi Arab Saudi 2030 ini akan berlanjut dan bagaimana citra Arab Saudi yang akan terbentuk dari visi 2030 ini. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih kepada dosen pengampu dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.